Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Talkhis Kitab Ahkamil Udhiyati wa Zakah karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada halaman 33, pasal yang ke-6, fima yu'kalu minal udhiyati wa yufarraqu, tentang daging hewan kurban yang dikonsumsi oleh sahibul kurban, wa yufarraqu, dan daging hewan kurban yang didistribusikan. Ya, disyariatkan bagi lil mudahi, bagi sahibul korban, untuk memakan sebagian daging hewan korbannya, kemudian menghadiahkan kepada orang kaya dan bersedekah dengan orang miskin. Mengingat firman Allah Ta'ala di surat Al-Hajj ayat yang ke-28, fakulu minha, makalah sebagian darinya, wa ata'imul ba'isal faqir, dan berikanlah makan kepada orang yang miskin, al-fakir, miskin. Dan firman Allah Ta'ala, fakulu minha, makalah makan sebagian darinya, wa ata'imu, dan berilah sebagai makanan kepada al-qani'a wal mu'tar. Al-qani' artinya asail, pengemis, asailu al-mutadhallilu, pengemis, al-mutadhallilu, yang menghinakan diri. Dan setiap pengemis ya pasti menghinakan diri dengan perbuatannya mengemis. Sedangkan al-mu'tar adalah al-muta'aridu lil atiyati, adalah orang yang muta'aridu lil atiyah. Muta'aridu lil atiyah itu adalah orang yang bahasa tubuhnya dia tidak vulgar, minta-minta, namun bersikap lil atiyah, mengharap pemberian. Jadi misalnya misalnya ini tempat penyembelihan dan penyembelihan hewan kurban. Nah, ada yang cuma duduk-duduk dekat situ gitu. Sambil lihat-lihat, bolak-balik lihat, nunggu sejak tadi, dan melihat kalau ada yang bawa daging, bawa pulang daging, maka dia pandangi. Namun dia tidak sampai belak-belakan, ya Pak, saya minta dagingnya, gitu, tidak sampai. Kalau al-qani tadi ya bisa sampai demikian. Kalau dia cuma memandanginya saja, maka dia al-muta'aridu lil atiyati, orang yang bersikap mengharap mendapatkan pemberian, namun biduni su'alin, tanpa belak-belakan meminta. Dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu, silakan makan sebagian daging hewan kurban, wa ata'imu, dan berikanlah kepada orang lain sebagai makanan, wa dakhiru, dan simpanlah. Rahul Bukhari. Nah, al-it'am di sini mencakup dua hal. Al-it'am dalam kalimat ini, wa ata'imu, mencakup dua hal. Yang pertama, al-hadiyata lil aghniya, hadiah untuk orang kaya. Kemudian yang kedua adalah wasodaqata alal fuqara, bersedekah untuk orang fakir. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu wadakhiru watasaddaqu, makalah, simpanlah, dan bersedekahlah. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang kadar mayukalu yang dimakan oleh sahibul korban, dihadiahkan dan disedekahkan. Kesimpulannya, wal amru fi dzalika wasi', masalahnya adalah longgar,
lapang. Wal mukhtar dan yang terbaik ayakula thuluthan, ya, makan yang dimakan sebul korban sepertiga atau satu bagian, yang dihadiahkan sulusan satu bagian yang kedua, kemudian yang disedekahkan pada fakir miskin bithuluthin, ya, satu bagian yang ketiga. Wa majaza akluhu minha, dan yang boleh dimakan dari daging hewan kurban boleh disimpan walau baqiya muddatan tawilatan, meskipun dalam berada muddatan tawilatan, jangka waktu yang lama, jika tidak sampai pada derajat yaduru akluhu, ya, memakannya itu membahayakan kesehatan. Mau berapa lama ya tidak apa-apa, asalkan tidak terlalu lama sehingga kata pakar medis, pakar kesehatan ini bahaya sudah kalau dimakan. Ila kecuali jika masyarakat mengalami tahun kelaparan, maka tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Berdasarkan hadis Salamah ibn al-Aqwa, Salamah dalam bahasa Arab itu nama laki-laki. Sehingga Salamah ibn al-Aqwa radhiallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhaha minkum, siapa yang menyembelih hewan kurban di antara kalian, maka janganlah ba'da tsalitsatin, setelah hari yang ketiga, dan di rumahnya minhu syai'un, ada sesuatu atau sebagian darinya. Falamma kana al-amul muqbil, maka tatkala tahun depan, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami lakukan sebagaimana yang telah kami lakukan di tahun lewat? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulu wa ata'imu, makanlah dan bagikanlah sebagai makanan, wadakhiru, dan simpanlah. Maka fa'inna dhalikal ama, maka tahun itu masyarakat mengalami kesusahan, maka aku ingin supaya kalian membantu masyarakat fiha, di tahun itu. Muttafaqun alaihi. Wala farqa, dan tidak ada beda fi jawazil akli wal ihda'i, tentang bolehnya memakan dan memberi dan hadiah kepada orang kaya dari hewan kurban, baina antakuna tatawu'an aw wajibatan, antara udhiyah itu udhiyah yang tatawu'an, udhiyah yang sunnah, ataukah wajibatan, udhiyah yang wajib. Udhiyah yang wajib nadar. Maka beliau katakan, ya, tidak ada beda antara udhiyah yang sunnah, itulah hukum asal udhiyah, penyembelihan hewan kurban, ataupun udhiyah yang wajib. Maka beliau tidak sepakat dengan pendapat yang mengatakan kalau udhiyah itu wajib, yaitu udhiyah nadar, maka seluruhnya disedekahkan. Seluruhnya disedekahkan, tidak boleh dimakan oleh sahibul kurban. Wala baina an takuna an hayyin au mayyitin, yang tidak ada beda antara itu adalah penyembelihan hewan kurban an hayyin, dari orang yang hidup, ataukah dari orang yang telah meninggal dunia, au an wasiyatin, atau wasiat. Alasannya dapat tidak ada beda karena wasi, pelaksana wasiat itu menggantikan musi, pemberi wasiat. Wal musi, dan pemberi wasiat itu yakulu wa
itu boleh makan karena dia sahibul korban. Kemudian dia boleh memberikan hadiah pada orang kaya dan bersedekah pada orang miskin. Ini alasan yang pertama, li anal wasi yakumu maqamal musi. Pelaksana wasiat itu pengganti pemberi wasiat. Alasan yang kedua, wali adahu al-urfu al-jari bainan nas. Dan karena inilah budaya yang telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kaidah fikih mengatakan al-jari urfan atau biasa redaksinya al-ma'rufu urfan kal mantuqi lafzan. Sesuatu yang telah berjalan sebagai budaya itu kal mantuqi lafzan seperti seakan-akan diucapkan dengan kata-kata. Itu kalau wasi, pelaksana wasiat. Fa'amal wakilu adapun wakil. Adapun wakil orang yang dikasih mandat untuk mengurusi pelaksanaan penyembelihan dan distribusi, maka jika muwakil berarti sahibul korban asli itu mengizinkan untuk wakil ini untuk makan, ya maka boleh baginya makan. Ya. Wal ihda dan memberi hadiah kepada orang kaya dan wasodaqah dan sedekah. Maka kalau ini mengizinkan di sini berarti mengizinkan secara tegas dengan kata-kata atau dalatil qarinatu. Ini izin tegas ini satu atau indikator bahasa tubuh yang menunjukkan kalau itu longgar, atau yang ketiga al-urf, budaya menunjukkan ala dzalika hal tersebut. Falahu fi'luhu, maka boleh baginya melakukan hal itu. Boleh baginya melakukan hal itu. Melakukan itunya kembali kemana? Ke tiga hal tadi. Fil akli wal ihda was sadaqah. Wa illa jika tidak ada salam mahalil muwakili, serahkan kepada orang yang memberi mandat, wa kana tauzi'uha, lantas distribusinya ilaihi kembali kepada dia kembali kepada sahibul korban. Ini di tempat kita, ini paragraf ini penting di tempat kita. Itu panitia korban masjid, itu statusnya apa? Ya, statusnya adalah wakil sahibul korban. Wakil dari sahibul korban. Wakil sahibul korban itu jika ada izin tegas atau qarinah indikator atau budaya, maka wakil sahibul korban dalam penyembelihan itu jika didukung oleh izin tegas, indikator atau budaya, maka boleh baginya makan sebagian dari daging hewan kurban, boleh baginya menghadiahkan, kemudian dia melakukan distribusi, sebagiannya dihadiahkan pada orang kaya, sebagiannya disedekahkan kepada orang miskin. Namun kalau tidak ada indikator ini, dia cuma diminta untuk diberi mandat untuk melakukan penyembelihan, maka distribusi dikembalikan kepada sahibul korban.
Kemudian wayahrumu dan haram bagi sahibul korban menjual sedikit pun dari daging hewan korban. Ya, sedikit pun dari tubuh hewan korban. Ya, lalahman tidak boleh jual dagingnya, wala ghairaha tidak pula yang lain. Yang lainnya berarti apa? Ada lemak, ada jeroan, ada ada macam-macam ya, ada tulang, hatal jilda sampai kulit nggak boleh dijual. Terutama dijual kemudian kembali kepada sahibul korban. Baik itu ditukar uang atau ditukar barang semisal daging. Kemudian kembali kepada sahibul korban. Kalau kulit itu ditukar daging, kemudian tidak untuk sahibul korban, namun untuk dibagikan, maka ini dibolehkan dan dilakukan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Tapi kalau sahabat Abdullah bin Umar itu membolehkan untuk kulit itu ditukar dengan daging, namun dagingnya hanya untuk sedekah. Artinya hanya diberikan kepada orang miskin tanpa dihadiahkan kepada orang kaya. Walayu'ti al-jazirah dan penjagal itu tidak diberi syai'an sedikit pun minha dari daging hewan korban, manakala sebagai muqabalah kompensasi dari al-ujrah upah, sehingga dia tidak dibayar duit namun dibayar daging misalnya, atau dibayar kulit misalnya, tidak boleh. Atau sebagiannya itu berarti apa? Upahnya murah. Harusnya upahnya 50.000. Nah, ini daging sekian ditambah kulit. Nanti ini totalnya ini sebagai sebagiannya berarti maaf. Misalnya harusnya normalnya 50.000. Ya, dikasih duit 20.000, kemudian sebagiannya kulit misalnya. Maka ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Li'anna dzalika bima'nal bai'i. Karena itu berarti semakna dengan jual beli. Fa'amma man udiya ilaihi syai'un, adapun orang kaya yang diberi hadiah minha dari hewan kurban, autusuddiqa bihi alaihi, atau orang miskin yang diberi sedekah berupa hewan kurban atau daging hewan kurban, falahu tasarrufu fihi, maka boleh baginya melakukan tindakan apapun pada daging hewan kurban yang diberikan kepadanya, bima sya'a, dengan tindakan apapun yang dia inginkan. Boleh dia jual, warai atau yang lainnya. Ya, dijual juga boleh. Ghair dengan catatan tidak dia jual kepada sahibul kurban yang menghadiahkan, kalau ini orang kaya, atau sahibul kurban untuk sudut pandang yang diberi orang miskin, tidak kemudian dijual kepada pihak yang bersedekah dengannya, yaitu sahibul kurban. Maka intinya, namun tidak boleh dijual, namun yang diberi daging, orang kaya yang diberi daging tidak boleh jual kepada sahibul kurban. Orang miskin yang diberi daging tidak boleh jual kepada sahibul kurban. Nah, ini man ahdahu au tasaddaqa bihi, itu bisa disingkat dengan atau diterjemahkan dengan sahibul kurban.
sedikit kita bandingkan dengan Raudul Murbi tentang masalah ini. Ya, kalau di Raudul Murbi kitab fikih mazhab Hambali ditegaskan wala yu'ti jaziraha ujratahu minha. Ya, tidak, tukang jagal itu tidak diberi ujratahu upahnya minha dari hewan kurban. Li'annahu mu'awadatun, karena jika diberi berarti di sini ada transaksi bisnis. Namun jika jagal tersebut adalah orang kaya, maka wayajuzu ayuhdalahu, boleh diberi hadiah. Atau jagalnya ini orang miskin, maka boleh ayutasaddaqu alaihi minha, dia diberi sedekah minha dari udhiyah. Tentu berarti ini pemberiannya sama dengan pemberian umumnya orang miskin. Kalau dia orang kaya diberi hadiah sama dengan hadiah umumnya orang kaya yang dapat hadiah. Sedangkan upahnya itu tersendiri. Kemudian tidak boleh kulitnya dijual ataupun sedikit pun minha dari badan hewan kurban. Baik hewan kurban itu hewan kurban wajib ataupun hewan kurban sunnah. Hewan kurban wajib contohnya hewan kurban hasil nadar. Li'anna ta'ayyanat bidzabhi, karena dia menjadi ta'ayyanat, menjadi muayyan bidzabhi dengan penyembelihan. Dan jika hewan kurban itu statusnya sudah ditakyin, maka dia telah keluar dari kepemilikan si pemilik. Sehingga kalau dijual, maka statusnya menjual sesuatu yang bukan miliknya. Lantas kulit itu bagaimana? Bal yantafi'u bihi. Ya, namun sahibul korban bisa memanfaatkan kulitnya dan dia tidak boleh dapat untung dari hasil pemanfaatan. Nah, kulitnya jadikan tas atau jadikan sepatu, nanti sepatunya tidak boleh dijual, sepatunya tidak boleh disewakan. Karena ingat ini tadi sudah ta'ayyanat, sudah mendapatkan ta'yin, berarti sudah jadi bukan menjadi miliknya. Au yatasaddaqu bi istihbaban, atau dianjurkan agar kulit tersebut disedekahkan. Ya, kemudian tentang distribusi di Raudul Murbi disampaikan wa yuhdi wa yatasaddaqu athlathan. Daging hewan kurban itu dihadiahkan dan disedekahkan atlathan, dibagi 3. Artinya fayaqulu huwa wa ahlu baiti ats-tsulutsa. Sahibul korban dan keluarganya
makan sepertiga, dan wa yuhdi memberi hadiah pada orang kaya ats-tsulusa sepertiga, wa yatasaddaqu bitsulusi sepertiga. Hatta minal wajibati, meskipun hewan kurbannya adalah hewan kurban yang wajib, yaitu hewan kurban yang dinadarkan. Tentang kalimat ini, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan di taklik beliau untuk Radul Murbi', lakin la yuhdi li kafirin minal wajibati. Namun kalau korban tersebut korban nadar, tidak boleh dihadiahkan kepada orang kafir yang kaya. Kama sharrahu bihi, sebagaimana yang mereka tegaskan, yang ditegaskan oleh para ulama fikih Hanabilah. Jadi kalau sedekahnya kalau udhiyahnya itu tatawu sunnah, maka boleh diberikan kepada non muslim. Itu Hanabilah ya. Hanabilah demikian. Tapi kalau udhiyah hewan kurbannya itu nadar, tidak boleh untuk non muslim, seluruhnya hanya untuk muslim. Kemudian wa madzubiha liyatimin, adapun hewan yang disembelih untuk anak yatim. Jadi ini orang yang mengasuh anak yatim kemudian mengambil sebagian dari hartanya untuk hewan kurban, kemudian disembelih atas nama si yatim. Au mukatabin, atau untuk mukatab, budak mukatab, maka tidak ada distribusi hadiah dan sedekah. Wa haju at-tatawu, dan kalau statusnya adalah haju sunnah atau haju karena wal mut'ati, karena haji tamattu dan qiran, kalau udhiyati maka itu seperti hewan kurban. Berarti apa? Ya sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan untuk orang kaya, kemudian sepertiga disedekahkan. Namun wal wajibu binadrin au ta'yinin, namun haju yang wajib karena sebab nadar, atau haju yang wajib karena ta'yin, la ya'kulu minhu, tidak boleh dimakan oleh sahibul korban. Ya, maka Hanabilah membedakan antara haju wajib sama udhiyah wajib. Kalau haju wajib karena nadar, itu sahibul hajunya tidak boleh makan. Tapi kalau udhiyah wajib, udhiyah nadar, ya, maka tadi telah dijelaskan sepertiga. Di antaranya adalah sahibul kurban itu makan sepertiga. Tadi sudah dibacakan untuk udhiyah, fayakulu huwa wa ahlu baiti ats-tsulusa, maka sahibul kurban makan sepertiga, memberi hadiah pada orang kaya sepertiga, sedekah sepertiga, hatta minal wajibah, sampai haju yang wajib.
Ya, namun perlu juga disampaikan di sini bahasanya distribusi daging hewan kurban yang wajib itu adalah sedekah untuk orang miskin. Ya, di Raudul Murbi disampaikan minimal 1 uqiyah. Harus ada sedekah untuk orang miskin. Kalau dimakan oleh orang kaya itu hukumnya mustahab, dianjurkan. Karena mustahab bisa saja tidak makan. Kemudian distribusi hadiah kepada orang kaya, distribusi hadiah pada orang kaya hukumnya mubah. Jadi 3 distribusi ini perlu didudukkan. Sedekah untuk orang miskin wajib. Minimal 1 uqiyah ke dalam tolak ukur Hanabilah. Dimakan oleh sahibul korban. Dimakan oleh sahibul korban hukumnya mustahab, dianjurkan. Dihadiahkan pada tetangga yang kaya, yang berkecukupan, yang sudah biasa makan daging, hukumnya boleh. Kemudian selanjutnya di Raudul Murbi, jika sahibul korban itu makan hewan kurban, seluruhnya dimakan. Tidak ada yang dihadiahkan ke orang kaya karena distribusi hadiah kepada orang kaya hukumnya mubah. Seluruhnya dimakan, masuk dapur pribadi, illa uqiyatan. Kecuali 1 uqiyah yang disedekahkan, jaza boleh. Ini kata di Raudul Murbi, orang itu ya, namun ini nyembelih hewan kurbannya di rumah sendiri ya, jangan di masjid ya. Orang nyembelih hewan kurban, kambing sendiri, disembelih sendiri, dibantu sama anak-anak. Nah ini kemudian semuanya dimasukkan ke dapur keluarga. Diniat ibadah, niatnya ibadah adalah menyembelih dengan niat menyembelih udhiyah. Dan semuanya masuk ke dapur sendiri tidak apa-apa. Tidak ada yang dihadiahkan ke orang kaya. Cuma ada 1 uqiyah ya, sedikit ya, yang dihadiahkan pada tetangga yang miskin. Ini hukumnya ya, jaza boleh. Dan kalau kita baca hal ini, kalau kita renungkan hal ini, ya, maka kita akan tahu bahwasanya ya, yang jadi tujuan utama ibadah itu adalah nyembelihnya, mengalirkan darahnya, bukan distribusi daging. Ini bukan distribusi daging. Sehingga buktinya boleh saja dagingnya itu dimakan semua oleh sahibul korban kecuali 1 potong, 1 iris atau ya 1 iris dikasihkan sama tetangga yang miskin. Li'anal amra bil akli wal it'am. Kenapa boleh semuanya dimakan kecuali 1 iris gitu? Karena perintah sahibul korban untuk makan itu mutlak. Tidak ada ketentuannya. 1/3 boleh, seluruhnya setengah boleh, 3/4 boleh. Nah, enggak salah. Demikian juga it'am, perintah untuk memberi makan kepada orang miskin. Itu mutlak. Tidak ada ketentuan seberapanya. Jadi 1/3 tadi itu anjuran. Wa illa kalau tidak ada yang disedekahkan 1 uqiyah karena semuanya dimakan oleh sahibul korban, maka sahibul korban itu punya kewajiban mengganti 1 uqiyah itu dengan semisal itu lahman dalam bentuk daging. Di annahu haqqun yajibu alaihi ada'uhu maka baqaihi. Karena bersedekah pada orang miskin dengan 1 uqiyah itu adalah kewajiban yang wajib atas dirinya untuk dia laksanakan. Ma'a baqaihi, dan kewajiban itu tetap ada. Maka wajib baginya diberi denda jika dia meniadakannya dengan semuanya yang wajib untuk orang miskin tadi. Kemudian dimakan, maka dia wajib diberi denda kalau wadi'ati seperti barang
titipan yang dirusak wajib diganti. Ya, demikian yang dibaca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.